Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hoirunisa, NPM 20510303081 dari kelas Akuntansi Syariah A. Saya di sini akan mereview materi tentang akad wadiah dalam perspektif fikih muamalah. Islam adalah agama yang sangat sempurna, sehingga bisa dikatakan adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Islam adalah agama yang sesuai pada setiap waktu dan tempat, yang berarti mencakup seluruh aspek kehidupan, baik itu dalam bermuamalah maupun ibadah. Sedangkan yang dimaksud dalam bidang muamalah sendiri mempunyai arti yang cukup luas. Salah satunya dalam bidang ekonomi dan perbankan. Lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah di Indonesia keberadaannya telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hingga kini terdapat banyak institut bank syariah di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang tanggung jawab wadi'i kepada muwadi'i dalam akad wadiah dihubungkan dengan fikih muamalah. Al-wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja di penyimpanan menghendakinya. 10 barang titipan dalam fikih dikenal dengan sebutan wadiah. Menurut bahasa, wadiah ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya, supaya dijaga, atau mawudiah inda khair malihi layak fadzuhu. Berarti bahwa wadiah ialah memberikan makna. Yang kedua, wadiah dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata, auda tubuh, artinya aku menerima harta tersebut darinya, atau kabil tu minhu zalika al mal liyakuna wadiah indi. Secara bahasa, wadiah memiliki dua makna, yakni memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimanya. Orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah yang mendapat pahala, di samping mempunyai nilai sosial yang tinggi. Akan tetapi, agar titipan tersebut tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari, maka disyaratkan yang pertama, barang titipan itu tidak memberatkan dirinya maupun keluarganya. Yang kedua, tidak memungut biaya pemeliharaan. Yang ketiga, kalau sudah sampai waktunya diambil atau disampaikan kepada yang berhak. Dengan demikian, apabila barang titipan itu mengalami kerusakan akibat kelalaian orang yang menerimanya, maka ia wajib menggantikannya. Hukum menerima wadiah atau barang titipan itu ada 4, yaitu yang pertama sunnah, yaitu bagi orang yang percaya pada dirinya bahwa dia sanggup memelihara dan menjaganya, menerimanya bila disertai niat yang tulus ikhlas kepada Allah. Yang kedua, wajib, yaitu apabila sudah tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya kecuali hanya dia satu-satunya. Yang ketiga, haram, apabila dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaganya sebagaimana mestinya, karena seolah-olah dia membiarkan pintu kerusakannya atau hilangnya barang titipan. Yang keempat, makruh, menitipkan kepada orang yang dapat menjaganya tetapi ia tidak percaya pada dirinya. Bahkan dikhawatirkan kemudian hari dia akan berkhianat terhadap barang titipan itu. Wadiah secara etimologi adalah wada'ah, yang berarti meninggalkan atau meletakkan atau titipan. Secara terminologi, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Dalam mendefinisikannya, paling tidak ada 3 ulama mazhab yang berupaya menjelaskannya. Ulama mazhab Hanafi mengatakan wadiah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ucapan yang jelas
maupun isyarat. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i dan Maliki, yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Kata wadi'ah berasal dari wada'ash syai'ah, yaitu meninggalkan sesuatu yang seseorang ditinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadi'ah, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara harafiah, al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Kesimpulannya adalah wadi'ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, tidak wajib menggantinya. Tapi, bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka diwajibkan menggantinya. Wadi'ah yang ada di perbankan syariah bukanlah wadi'ah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Wadi'ah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan lebih relevan dengan hukuman dain atau piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasil dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara wadi'ah dan dain atau hutang piutang. Dengan demikian, bila ketiga karakternya ini telah disematkan pada akad wadi'ah, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan wadi'ah. Sekian review materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.